Sungguh memalukan, warga Jawa Tengah ini minta tolong kepada Kang Deddy, lalu kemana gubernurnya? Kami sudah hampir 3 minggu di sini. Terima kasih Bapak, semoga Bapak dilindungi sama Allah. Jual diri lu pada semua. Jual aja diri kalian sama asing biar jadi budaknya sana, ya. Kami rakyat Aceh menanti proses terhadap Widya. Karena dia menghina suku Aceh, jangan hanya dia yang ditangkap, gue mendukung. 137 detik ting, kita Bandung jalan sakit rumah. Diharapun mah unggek-unggekan. Ditukangan ngadangahan. Baik, cukup teman-teman, silahkan. Si kanyut kamari ku aing baru dipuji. Udah, nggak usah kegirangan dulu, ya kan? Coba perhatikan baik-baik. Dia itu dari partai apa? 3.000 lele. 3.000 lele, itu 2 kolam bioflok, Pak. Berarti satu anak makan 1 lele? 1 lele, Pak. 1 lele. 1 lele? 1 lele, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semuanya yang menonton video ini diberikan kesehatan dan dilancarkan selalu rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Kita masih membahas terkait video yang sedang viral dan panas ya. Dan ini ada video terbaru lagi nih yang pastinya sangat menarik sekali untuk kita bahas pada kesempatan kali ini. Jadi seperti apa videonya? Tidak usah menunggu lama, kita langsung saja menuju ke video yang pertama. Sungguh memalukan, warga Jawa Tengah ini minta tolong kepada Kang Deddy, lalu kemana gubernurnya? Dari orang Jawa guys, gimana ini Bapak Menteri katanya janji 2 hari, paling lambat 3 hari, sampai sekarang belum ada kepastian. Gimana nasib ini orang, banyak ibu-ibu, anak-anak. Kami sudah hampir 3 minggu di sini. Tolong segera dipulangkan ke Jakarta karena keluarga kami sudah menanti di rumah. Ini, warga Jawa Tengah minta tolong ke KDM. Kenapa gak minta tolong ke gubernurnya? Bisa aja, yang namanya kemanusiaan kan siapa saja. Jadi kalau KDM nolong warga di luar Jawa Barat, jangan nyinyir ya. Mereka yang minta kok. Kasian ya, puluhan warga Jawa Tengah korban banjir Aceh terlantar selama 3 minggu. Sampai minta bantuan ke KDM. Salah satu menteri yang sudah menjanjikan akan membiayai kepulangan mereka tak kunjung datang. Alhamdulillah, Jawa Barat punya KDM, Gubernur Gecep. Warganya yang korban banjir khususnya di Aceh sudah dipulangkan sebanyak 400 warga. Mereka bukan hanya diberi tiket pesawat, bahkan untuk biaya hidupnya pun dikasih. Alhamdulillah. Tenang aja dulu ya Mas, Mbak, Adik. Nanti dijemput kok sama Gubernur Jateng. Sehat-sehat semua buat yang terkena banjir Sumatera dan Aceh. Semoga semuanya lekas berlalu. Amin amin. Dari terdampak musibah bencana alam senilai jumlah orang berapa? 89 yang dewasa. Terima kasih Bapak, semoga Bapak dilindungi sama Allah. Kami semua mendoakan ya kawan-kawannya. Dilindungi sama Allah, diberi kekuatan dan kesehatan dan juga lebih bagus ke depannya ke pemerintahannya Pak Deddy di Jawa Barat. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, ini berarti pulangnya dibiayain sama KDM. Ini maksudnya pulangnya dibiayain sama KDM plus masing-masing dikasih uang saku senilai 2 juta rupiah. Ini bener ini? Masya Allah, tabarakallah, ini Kang Deddy Mulyadi nih. Keren banget ini, tak kirain cuman orang Jawa Barat aja kemarin yang dipulangin ke Jawa Barat. Ternyata ini orang Jawa Tengah juga bakalan dipulangin nih sama Kang Deddy Mulyadi, bahkan dikasih uang saku loh. Keren ini, luar biasa. Sebagai rakyat Jawa Tengah ini kami berterima kasih ya kepada Kang Deddy Mulyadi. Aduh, terus terang ini sangat malu sekali ini kami. Apalagi kemarin-kemarin tuh gubernur kita ini, gubernur saya malah ngata-ngatain Kang Deddy Mulyadi gubernur konten lah apalah. Aduh, nasi jadi malu ini. Harusnya udahlah ini mendingan Kang Deddy Mulyadi ngerangkep aja ya jadi gubernur Jawa Barat, terus ngerangkep juga nih jadi gubernur Jawa Tengah ya, daripada gubernur Jawa Tengah nggak ada respon, warganya lagi kesusahan di Aceh ini, gimana ini? Jual diri lu pada semua. Jual aja diri kalian sama asing biar jadi budaknya sana, ya.
kepalang tanggung. Aturan kemarin kalau tahu sifat-sifat orang warga Aceh, sekelompok orang Aceh model begini nggak tahu terima kasih, udah gitu bantuan sampai 8 ton kalian curi, maling namanya kalian itu. Katanya orang kaya, banyak kaya, negara sendiri, tai, ya. Mendingan tuh kalian ya nggak usah dibantu, biar mati aja kalau kata saya. Kalau nggak tahu terima kasih, ya kan? Begitu. Untuk apa kalian kibar-kibarkan bendera untuk bantu anak orang asing? Bilang lagi rakyat Indonesia nggak peduli, monyong sia. Terus yang namanya Deddy Mulyadi terjun di situ, kalian bilang nggak peduli juga, anjing sia. Betul-betul ya warga Aceh ini. Kami rakyat Aceh menanti proses terhadap Widya, seorang wanita yang memiliki suara petir di siang hari. Kita tengok apakah dia termasuk manusia yang kebal hukum negeri ini atau dia akan menangis nanti. Hari Senin berkasnya akan masuk ke Mabes Polri. Maka kami rakyat Aceh hanya menanti proses hukum di negeri ini, apakah ditegakkan, apakah hukumnya berlaku atau cuma di atas kertas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini khusus untuk Widya yang udah menghina seluruh masyarakat Aceh. Jadi, jika kamu memiliki masalah dengan individu adapun per orang, jangan kamu jamakkan semuanya tuh. Nanti bermasalah dengan hukum. Jadi, harapan saya kamu harus klarifikasi dan minta maaf kepada seluruh rakyat Aceh. Itu yang mau nangkap Widya atau Bu Widya karena dia menghina suku Aceh. Jangan hanya dia yang ditangkap, gue mendukung ya, tapi tangkap juga orang Aceh yang menghina orang Jawa, orang Sunda, orang Melayu. Jadi jangan resbob aja. Jadi di Indonesia ini jangan anak emaskan siapa-siapa karena suku ini, karena takut ini nanti nggak ditangkap, yang lain malah yang ditangkap. Jangan ya. Kalau Widya ditangkap, nih udah gua tandain yang menghina-hina suku Jawa, suku Melayu, suku Sunda, ya tangkap itu juga. Bacot kalian semua. Lama-lama kalian melakukan perpecahan. Bukan kau aja yang punya suku. Di Indonesia ini ada banyak suku. Bangsat. Kalau kalian gimana ini? Kalian mendukung Bu Widya atau enggak? Dan ini kalau menurut kalian juga gimana nih? Aku minta pendapat ya. Ini Bu Widya ini bicaranya ini ngelantur salah atau memang ini berbicara fakta yang sebenarnya, guys? Silahkan ya, tulis di kolom komentar. Sekelas Farhan mau head to head dengan KDM. Mikir. Harusnya Farhan wali kota Bandung itu mikir. Kualitas saya belum apa-apanya dibanding KDM. Jadi saya tidak layak untuk dalam tanda kutip melawan KDM. Tidak layak untuk mengacuhkan KDM, tidak layak untuk menampik program-programnya, tidak layak untuk bersimpangan jalan dengan KDM, punya jalan sendiri, misi sendiri, visi sendiri, nggak usah diatur-atur. Itu namanya ego, kesombongan. Bolehlah kalau misalnya dia politisi kawakan, malang melintang di jalur politik, kemudian secara nama baik dan dukungan rakyat juga bagus, ndilalah atau bahasa Sunda turug-turug. Berbeda dengan KDM, wajar. Itu namanya head to head yang berimbang. Tetapi ini kan Farhan belum ada apa-apanya, baru kemarin terpilih dari dunia artis terjun ke politik, masih butuh bimbingan lah begitu. Sementara KDM adalah politisi kawakan, berpengalaman, baik semasa mahasiswa di organisasi HMI, kemudian merintis jalan menjadi DPRD, kemudian merintis lagi menjadi wakil bupati, menjadi DPR MPR RI, kemudian istirahat lagi menjadi YouTuber. Dan kemudian naik lagi menjadi gubernur, gagal lagi, kemudian naik lagi baru berhasil. Itulah disebut malang melintang di dunia politik. Jadi udah suhunya perpolitikan. Jadi Farhan harus melihat ini guru saya tidak pantas untuk melawannya. Begitu Kang Farhan. Iya, harusnya. Jangan sombong, jangan ego. Buktinya dalam video ini terlihat betul bahwa sebenarnya dia nggak ada kapasitas, bahwa jalannya salah-salah, tetapi tidak mau diluruskan oleh KDM. Sekarang anggaran jalan berapa yang di Kota Bandung?
jalan ya, TU ya, kayaknya TU. 200%. Jadi gini Pak, kalau untuk jalan ya Pak, untuk kayak itu hubungan, gimana aja? Jalan 137, hanya jalan. Kalau trotoarnya 36, PNS 40. 137 detik teuing, Kota Bandung jalan sakit mah. Ini kota. Minimal 400 miliar. Diharapun mah unggek-unggekan. Ditukangan ngadangahan. Ini calon pemimpin yang bakal anjlok karirnya, bakal ditinggalkan orang dan Kota Bandung tidak akan maju kalau mempertahankan pemimpin seperti ini. Anggaran-anggaran yang aneh dipelihara, yang tidak berbasis kepada pembangunan dipelihara. Betul Pak, sangat setuju. Lagian si Farhan ini kan belum pengalaman ya dalam politik. Lah kok mau head to head dengan KDM? Ya jelas beda jauh lah, ibarat langit dan bumi. Cuman menang tua doang ya. Jadi ini Pak Farhan ini salah lawan lah ya kalau menurutku. Ya seharusnya kalau menjadi wali kota itu ya sejalan, searah, kolaborasi dengan gubernur, dengan pemerintah provinsi ini. Pak Farhan seolah-olah kayak dia ini punya misi sendiri, kayak punya tujuan sendiri. Kalau di depan kayak unggek-unggekan, kayak iya, tapi kalau di belakang coba jelaskan coba ini. Dana hibah ini untuk apa gitu Pak Farhan ini. Aduh. Baik, cukup teman-teman. Silahkan. Si kanyut kamari ku aing baru dipuji. Aduh. Aing mah ya dong. Dilelebar aja. Asli aing mah. Benar. Demi Allah aing manglebarkeun ya dong. Ari Kang Ade atuh Kang Ade. Jadol teh. Mi heula Kang Ade. Mi heula. Sarimi ya dong. Jeung match rate kana panon deui. Udah, nggak usah kegirangan dulu, ya kan? Coba perhatikan baik-baik. Dia itu dari partai apa? Dari partai Red Bull. Dan kita sudah tahu selama 10 tahun berkuasa bagaimana trik-intrik politik partai Red Bull ini. Yaitu apa? Kalau kadernya terjerat korupsi, itu nggak langsung ditindak, tidak langsung ditangkep, tetapi ditunggu dulu sampai si kader ini mau macem-macem sama partainya ataupun tidak lagi bermanfaat untuk partainya. Kita udah paham selama 10 tahun begitu memang cara mainnya. Nah, apa yang terjadi dengan Bupati Bekasi yang kemarin-kemarin sempat disanjung-sanjung oleh Kang Deddy Mulyadi, dianggap adek, dianggap si tukang bongkar, si raja bongkar dan lain sebagainya. Justru itu indikasi bahwa memang nih kader dinilai oleh partainya sudah mulai membelot. Udah kayak wah, udah mulai gak bermanfaat nih untuk partai nih, nggak bisa lagi diperas nih. Ya udah dibuka aja sekalian. Itu memang cara mainnya Red Bull dari 10 tahun lalu begitu gitu loh. Ya Kang Deddy Mulyadi mah nggak ada mikir ke arah kemana-kemana. Dia mengapresiasi aja, ini adek gua, nih raja bongkar. Tetapi kan ada yang panas, big bossnya tahu sendiri. Ini Red Bull terkenal dengan apa coba? Dengan petugas partai. Yang mempopulerkan petugas partai siapa kalau bukan Red Bull? Nah, kok sudah deket-deket nih sama Deddy Mulyadi dan diketahui bersama orang pejabat kalau udah nurut sama Deddy Mulyadi, sama Kang Deddy Mulyadi, udah pasti seret, pendapatannya itu pasti seret, nggak bisa ngapa-ngapain, bener-bener kerja. Nah, kalau udah pejabat bener-bener kerja, mau dapat dari mana duit buat setoran ke partai? Kira-kira Kepala Badan Gizi Nasional terkait MBG bohong nggak nih ngomongnya ke presiden? Bohong apa jujur? Ya, saksikan videonya. 3.000 lele. 3.000 lele itu 2 kolam bioflok, Pak. Berarti satu anak makan 1 lele. 1 lele, Pak. 1 lele. 1 lele, Pak. Ada daging dah. Budung saya. Pak
kalau masak lebih bagus dari waktu saya tentara dulu. oh iya Pak. Dan Lelenya dipotong kecil-kecil. enggak Pak, ini kepalanya saja dibuang, kemudian satu lele utuh diberikan Pak. Luar biasa. Iya. Dan kemudian Pak, kalau masak daging sapi, masak satu ekor sapi satu hari dipotong untuk satu SPG. Satu dapur satu ekor sapi guys dipotong. Percaya apa enggak? Kacau ini, Kepala BGN, Badan Gizi Nasional, berbicara terkait MBG di depan Bapak Presiden Prabowo. Waduh, ini kira-kira menurut kalian ini jujur atau bohong ucapannya? Wah, ini kayaknya ya, apa yang dia sampaikan dengan fakta yang ada di lapangan ini sangat jauh berbeda. Sejak kapan ada lele? Ya walaupun ada lele juga, pasti lele yang kurus-kurus kayak tadi ya, dagingnya udah nggak ada. Tadi kan ada faktanya kan di video yang tadi. Aduh, ini kepala BGN-nya ini parah sih ya. Masa iya presiden mau dikibulin? Nah ini presiden aja dikibulin, apalagi rakyat ini. Waduh, ini terus katanya ini satu ekor sapi katanya buat sehari. Maksudnya ini satu ekor sapi kemasan Royco ya. Waduh, kalau ngomong ini terlalu tinggi ya di depan Bapak Presiden, seolah-olah ini kayak yang bener kepala lelenya ini dibuang, yang dikasihkan hanya badannya aja, pre. Padahal faktanya di lapangan tidak seperti itu, malah banyak yang jauh ini. Harusnya Bapak Presiden harus tahu ini, harus meninjau langsung di lapangan. Ya gimana mau ini ya, kadang mau ninjau juga, mau nyidak langsung di lapangan, tapi kan kadang mereka itu udah mempersiapkan ya. Jadi yang tadinya dikasih lele yang kurus-kurus, dikasih yang besar-besar karena ada Bapak Presiden nih mau kunjungan, mau ngaudit gitu kan. Ya biasa lah kayak gitu mah. Jadi menurut kalian ini MBG ini mending dilanjutkan atau enggak nih? Silahkan ya tulis di kolom komentar.